Besok akan ada hal besar. Udah ada plan gede untuk besok. Besok, Pata. Untuk bertemu besok. Ini perintah. Besok akan menjadi hari yang sangat panjang. Semua karakter punya rencana buat besok. Dari Korea Selatan malam itu Valerian mengabarkan pada Mama Dominic bahwa sempat melihat Ares memesan tiket pulang mendadak ke Indonesia. Jelas dong, info ini membuat Dominic meradang. Jangan buat saya makin berpikir bahwa orang di rumah ini tidak berguna. Lakukan apapun untuk mencegahnya. Suara Dominic begitu bengis ya, bagaikan seorang majikan pada hamba sahaya yang harus menjalankan semua perintahnya dengan benar. Karena kepulangan Ares bisa merusak semua rencana yang sudah disusunnya. Padahal Dominic sudah memberikan banyak tambahan kesibukan agar Ares nggak berhenti meeting. Namun kali ini Ares lebih takut pada perintah Cassandra. Untuk pertama kalinya sang istri berteriak, membentak, memaksanya harus pulang besok pagi. Ares tahu udah saatnya permainan drama sok patunya ke Mama Tiri harus sedikit diabaikan. Karena dari teriakan kepanikan Cassandra sudah menjelaskan kalau situasinya semakin kacau dan Ares pun nggak ingin menyesalinya jika tetap bertahan dengan dramanya. Karena emang Cassandra seakan mati langka. Gelarnya sebagai nyonya rumah telah diabaikan. Atas perintah Dominic, siapapun termasuk Cassandra dilarang masuk ke ruangan tempat Axel dirawat. Cassandra punya firasat buruk, ada yang berusaha membungkam Axel dan gak segan akan mencelakain hidup Axel. Nah, ini akan menjadi tugas yang berat bagi Valerian. Berbagai bujukannya, penjelasannya, ataupun saran liciknya yang gak akan mempan lagi bagi Ares. Malam itu juga Ares telah mengepak kopernya dan langsung ke Bandara Incheon untuk penerbangan selama 7 jaman menuju Jakarta. Sementara Dominic sudah mengkondisikan situasi rumah itu, terutama pada Blade yang dilarang keras besok datang. Bahkan Blade hanya boleh datang jika Dominic yang menghubunginya. Mendengar perintah ini si Blade iya dengan hormat patuh tanpa bertanya pada sang nyonya tua. Namun jiwa kepohnya Blade meronta dan bertanyalah nih pada duo yang Kasarius yang jarang tahu apapun. Malahan Matthew dan Devon baru tahu kalau ada pengaturan segitu besarnya. Padahal selama ini Blade termasuk sangat penting dalam setiap misi. Anehnya malah Blade yang harus diungsikan dari sana. Bisa ditebak ya, semakin dilarang maka makin besar juga rasa penasaran Blade. Apalagi hati kecilnya ada perasaan aneh yang tanpa disadarinya adalah ikatan batin bahwa besok salah satu saudara-saudaranya akan datang ke sana, yaitu Mr. F. Mari kita ke sesi prediksi ya guys, membahas besok khususnya apa sih yang terjadi di pagi hari. Dimulai dari rumah Fernandes. Saat sarapan Fata merasa heran karena Mama Amanda ternyata sudah pergi duluan tanpa pemberitahuan. Padahal Fata sangat menantikan janji penjelasan kenapa sikap Mama jadi berubah ke Zara. Di pagi itu Amanda telah menghubungin dia dan mereka pun bertemulah di suatu kafe. Tatapan dua wanita yang hampir aja dimadu ini sama tajamnya. Walaupun Amanda tahu ya skandal dia dan Jordan di masa lalu tanpa unsur cinta, bisa dibilang dia hanyalah segelintir dari permainan di hidup Jordan. Namun tetap aja rasa kecewa itu masih membekas. Terpenting lagi kini Amanda sedang merasa antipati dengan masalah genetik Alferic. Amanda lebih rela akan dicap ibu yang jahat daripada menyaksikan semua keturunan Fata akan lahir nggak sempurna. Sementara dia pun datang membawa harga diri yang tinggi. Bagaimanapun putrinya menyandang nama besar Alferic. Dalam sinetron ini nama Alferic punya pengaruh besar di berbagai aspek, bahkan bisa mengguncang bisnis siapapun. Karena Alferic bisa menciptakan sistemnya baik dalam sampai luar negeri. Ya walaupun sekarang posisi Danuel masih berada di balik jeruji besi, namun tinggal tunggu waktu Alferic akan kembali menguasai haknya. Dan Zara alias Rose Serafina Alferic adalah separuh pewarisah semuanya. Jadi dia sangat nggak
tidak rela kekurangan genetik Alferic jadi hal yang buat siapapun merendahkan mereka. Maka sebelum Amanda menegaskan minta dia menasihatin Zara bla bla bla, justru dia yang terlebih dahulu menegaskan sekarang ini Zara akan melakukan hal yang benar-benar terjauh dari Fatah. Kasarnya tuh dia mau bilang, saya juga nggak sudi mbak besanan dengan orang yang menolak kekurangan kecil anak saya. Sementara Harry pun harus bersiap nih nanti sore datang ke rumah Alferic Casarius untuk menemui Dominic. Namun pagi itu Harry mendapatkan sebuah info yang sangat penting dari Kak Lena. Jadi selama ini Lena sempat lupa guys kalau dulu pernah menyaksikan mendiang ayah ibu mereka menyewa seorang tukang tato dan membuat tato khusus di punggung Haruna. Saat itu Lena hanya sempat mengintip namun gak berani tanya. Hingga kemudian terjadi berbagai tragedi. Kematian orang tua mereka, kaburnya Haruna, lalu Harry pun harus diasingkan. Nah baru sekarang Lena teringat lagi sesi tato di punggung Haruna dan Lena tersadar kalau gambar itu adalah sebuah kode. Jelas dong, Harry yang jenius langsung mikir dan yakin bahwa kode itu adalah kunci untuk membuka sistem Alferic yang sampai sekarang gak pernah bisa dia masukin. Harapan Harry makin besar nih, dengan bertemu Haruna alias Blade semuanya akan perlahan terbuka. Bahkan Harry akan mencoba segala cara membuat Blade kembali ke keluarganya sebagai Haruna. Sementara Akila pun udah punya rencana besar, yaitu menepati janjinya untuk mengadakan party merayakan jadian hubungannya dengan Harry. Kebetulan besok adalah weekend, maka Akila akan mengundang semua teman-teman Sembilan Ilmu untuk makan-makan. Karena Akila berhati luas, pastinya Akila pun akan mengundang Cantika dan bibi pengawasnya untuk jadi tamu undangan. Karena bagaimanapun Cantika adalah bagian dari keluarga besar Sembilan Ilmu. Ya walaupun rencana pesta harus pas banget ya dengan situasi yang cukup menegangkan. Apakah Harry nanti akan baik-baik aja setelah ketemu dengan Dominic Casarius? Namun Akila tetap berharap semuanya akan berjalan lancar. Harry akan pulang tepat waktunya menghadirin pesta.